Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pushbox ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu yang disusun oleh Presia BR Rista Ramadanti, Selvia Eldina, dan Sylvia Naim. Ini itu karena di zaman sekarang itu orang-orang banyak memiliki hewan peliharaan seperti kucing, hamster, landak, dan masih banyak lagi. Namun ada beberapa yang sibuk akan pekerjaannya. Karena itu kami membuat sistem ini untuk membantu permasalahan yang ada dengan adanya model sistem ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan hewan peliharaan, serta memudahkan pemilik binatang peliharaan untuk menitipkan binatangnya. Pengembangan perangkat lunak ini mencakup berbagai kalangan masyarakat luas, dari mulai pekerja kantoran, mahasiswa, serta para pemilik binatang peliharaan lainnya. Karena tidak hanya menyediakan layanan penitipan binatang, namun kami juga menyediakan layanan seperti salon khusus binatang serta produk makanan dan mainan binatang lainnya. Selanjutnya, lingkup masalah. Dalam suatu e-commerce berbasis komputer dengan menggunakan metode XP dan dalam bentuk UMKM. Di sini kami membuat sebuah pet shop berbasis web dengan alasan untuk memudahkan para pemilik hewan peliharaan untuk menitipkan hewan peliharaan mereka apabila mereka sedang memiliki kesibukan. Dengan adanya model sistem ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah dari binatang peliharaan maupun kesibukan dari pemiliknya tersebut. Kemudian aplikasi ini juga berisi produk-produk yang terkait dengan hewan peliharaan serta berbagai macam jenis jasa yang ditawarkan oleh pet shop ini. Kemudian adapun permasalahannya pada sistem ini akan dijelaskan pada sistem ini bagaimana aplikasi Pushbox dapat membagi jenis produk pada layanan yang diberikan kepada user. Kemudian yang kedua, bagaimana langkah aplikasi Pushbox untuk mendeskripsikan kebutuhan user dan kebutuhan fungsional. Kemudian yang ketiga, bagaimana aplikasi Pushbox dalam menggambarkan arsitektur sistem dari Pushbox tersebut. Adapun kebutuhan user pada sistem ini, kebutuhan usernya itu ada dua, ada kebutuhan admin dan kebutuhan pelanggan. Untuk kebutuhan admin itu pertama mengelola data penjualan dan penitipan, yang kedua mengelola data barang, yang ketiga mengelola data penghasilan, mengecek resi pengiriman, menambah, mengubah, dan menghapus data barang, menambah, mengubah, dan menghapus password. Selanjutnya, admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus kategori, melihat data pelanggan, melihat data konfirmasi pembayaran. Admin dapat melihat dan mencetak laporan, dan terakhir admin dapat mengirim pesan terhadap pelanggan. Yang kedua, itu untuk kebutuhan pelanggan. Pelanggan dapat melihat berbagai macam kategori yang dijual, melihat tampilan home, profil, barang, dan panduan. Pelanggan dapat login dengan username dan password yang sudah didaftarkan. Pelanggan dapat membeli berbagai macam barang yang dijual. Pelanggan dapat melihat tampilan transaksi. Pelanggan dapat melakukan transaksi di keranjang belanja. Pelanggan dapat melakukan transaksi dan lalu mencetak bukti pemesanan. Pelanggan dapat mengisi form konfirmasi pembayaran. Pelanggan dapat melihat proses penjagaan hewan yang dititipkan. Pelanggan dapat mengirim pesan terhadap admin. Berikutnya ada kebutuhan fungsional. Yang pertama adalah sistem menyediakan fasilitas bagi pemilik hewan untuk login, lalu untuk melihat profil, mengelola toko, mendaftarkan toko, menambah produk, mengedit produk, melihat list produk,
mengelola data hewan, tambah data hewan, edit data hewan, dan mengedit profil, dan melihat toko. Kemudian kebutuhan non-fungsional, yang pertama ada requirement, yaitu dapat dijalankan dengan bantuan XAMPP dan browser dan ringan dalam menjalankan aplikasi. Lalu yang kedua, information, yaitu menampilkan informasi yang dibutuhkan oleh admin, pengunjung, dan pelanggan dalam melihat informasi mengenai data penitipan hewan. Lalu yang ketiga ada reliability, yaitu data yang dikelola tidak dapat dikembalikan lagi saat terjadi proses penghapusan data. Kemudian ada integrity, yaitu admin merupakan seseorang yang dapat dipercaya dalam penggunaan sistem, dan admin dapat melakukan penambahan, pengubahan, dan penghapusan data. Kemudian ada usability, yaitu mudah digunakan oleh pengunjung, pelanggan, dan admin dalam mengakses. Lalu informasi yang ditampilkan selalu diupdate oleh admin sehingga mampu menampilkan informasi yang up to date. Selanjutnya terhadap lingkungan operasi. Jadi aplikasinya ini ada client server. Yang pertama ada servernya menggunakan web server Node.js, DBMS-nya MySQL, dan scripting language-nya menggunakan HTML dan CSS. Untuk kliennya, jadi untuk sistem operasinya, user bisa menggunakan seluruh sistem operasi, namun harus menggunakan browser untuk membukanya. Dan yang kedua, yaitu menggunakan penjelajah situs atau web browser. Selanjutnya terdapat arsitektur sistem. Jadi ini merupakan desain arsitektur aplikasi web pushbox. Jadi kan ada user dan mitra, dia sebagai interface-nya. Selanjutnya interface-nya ini meminta request ke internet. Lalu internet ini meminta request lagi kepada API, dan API meminta request kepada server, lalu server meminta request kepada database. Selanjutnya, saat di database ini, jika ada yang meminta request, maka akan direspon, dan selanjutnya akan merespon ke server. Nah, di server ini akan diteruskan responnya ke API, diteruskan lagi ke internet, dan diteruskan lagi hingga mencapai user atau mitra melalui user interface. Di bawahnya ini terdapat admin. Admin ini juga sama seperti user dan mitra juga untuk mengakses database-nya. Namun bedaannya tidak melalui API. Selanjutnya ada desain data. Nah, untuk yang pertama ada data description, yaitu menggunakan database MySQL dengan metode pendekatan atau model pengembangan perangkat lunak XP atau Extreme Programming. Lalu web server berupa Node.js dan scripting language HTML serta bahasa pemrograman JavaScript. Yang kedua ada data dictionary. Nah, data dictionary ini bisa diambil dari DFD. Cara penulisan data dictionary itu terdapat nama arus data alias bentuk data, arus data, penjelasan, periode, volume, dan struktur data. Pada nama arus data ini diambil dari panah-panah yang sudah diberi nama pada DFD. Untuk yang pertama ini ada informasi data member. Lalu alias itu merupakan nama lain dari arus data. Nah, pada nama arus data ini kan namanya itu terlalu panjang, jadi bisa disingkat jadi IDM. Terus bentuk datanya itu form. Lalu arus datanya itu dia dari satu titik registrasi sampai user. Nah, untuk penjelasannya itu informasi data member ini memberi informasi terkait data untuk member. Untuk periode waktunya itu ketika user melakukan registrasi. Volume ini jumlah rata-rata akses yang dilakukan oleh user. Itu rata-ratanya ada 30 informasi yang masuk. Untuk struktur datanya itu, dalam informasi data member, terdapat nama,
tanggal lahir, jenis kelamin, alamat email, dan nomor telepon. Untuk selanjutnya itu sama seperti yang tadi, penamaannya. Di sini ada untuk nama arus datanya itu ada data identitas member, aliasnya ada DIM, terus bentuk datanya dokumen, arus datanya dari satu titik registrasi sampai member, dan satu titik registrasi sampai database member. Nah, untuk arus data ini, jika arus datanya terdapat lebih dari satu, dia arus datanya dapat ditambahkan. Jadi, tidak hanya satu. Untuk penjelasannya, dia memberikan informasi terkait data identitas untuk member. Periodenya itu ketika user melakukan registrasi. Volumenya itu rata-rata 30 informasi. Datanya terdapat nama, tanggal lahir, jenis kelamin, email, dan nomor telepon. Untuk selanjutnya itu ada nama arus datanya data member. Aliasnya ada DM, terus bentuk datanya dokumen, arus datanya member sampai 2 titik login. Terus ada 2 titik login sampai 2.1 verifikasi data login. Ada 2 titik login sampai database member. Penjelasannya memberi informasi terkait data untuk member. Periodenya ketika member melakukan login 1, memverifikasi data login. Volume rata-ratanya untuk 30 informasi. Terus struktur datanya terdapat username dan password. Udah, sampai situ aja. Recordnya udah. Ini yang data barang nggak usah dijelasin. Nggak Data usah. admin, data barang. Nggak usah. Oke. Lalu ada desain komponen. Yang pertama ada use case diagram. Nah, untuk use case diagram sendiri, aktornya ini ada pelanggan, server atau admin, dan mitra. Untuk aktor atau pelanggan sendiri dapat melakukan membuat akun, login, ubah data profil, melihat produk, mengirim pesan, menerima pesan, memesan produk, melihat pesanan, melihat tagihan, melakukan pembayaran, dan melihat status pesanan. Kemudian pada aktor server atau admin dapat melakukan membuat akun, kemudian login, ubah data profil, mengupload jasa atau produk, update stok barang, melihat produk, mengirim pesan, menerima pesan, melihat pesanan, melihat tagihan pembayaran, mengirim data pesanan ke mitra, melihat status pesanan, cetak laporan pemesanan, lalu pada aktor mitra dapat melakukan membuat akun, login, ubah data profil, mengupload jasa atau produk, mengupdate stok barang, melihat produk, mengirim pesan atau chat, menerima pesan atau chat, melihat pesanan, melihat tagihan pembayaran, melihat status pesanan, cetak laporan pemesanan, menerima pembayaran, dan mengelola proses pesanan. Kemudian yang kedua, saya membuatnya terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada sequence peran diagram untuk perannya mitra, di mana
mana mitra ini pertama yaitu izin pada akunnya dia, kemudian masuk langsung ke tempatnya data yang di mana letaknya itu apakah jauh dari wilayahnya dia atau tidak. Kemudian lalu si mitranya ini akan mengkonfirmasi pesanan dari pelanggan. Kemudian setelah itu, setelah melakukan konfirmasi, dia akan melakukan penjemputan hewan peliharaan dari pelanggan. Kemudian apabila dia telah melakukan penjemputan, maka akan si pelanggan akan langsung melakukan pembayaran apabila pelanggan tersebut menggunakan metode pembayaran COD. Kemudian yang kedua yaitu terdapat sequence diagram untuk perannya user, di mana ini saya memberikan contoh untuk pembelian produk. Tahapannya yaitu user juga menginputkan apabila telah akunnya sudah divalidasi, maka si usernya ini dapat melakukan pemilihan jenis-jenis paket produk layanan dari toko tersebut. Setelah melakukan pemilihan paket atau layanan tersebut, kemudian dia akan memilih jenis produk dari toko tersebut. Kemudian si user akan apabila telah memasukkan produknya ke dalam keranjang, dia akan memilih metode pembayaran yang mana misalnya dia bisa melakukan transfer ataupun COD. Kemudian pengiriman barang. Lanjut. Kemudian terdapat sequence diagram untuk perannya admin, di mana perannya adminnya juga sama. Dia melakukan input password dulu untuk login. Kemudian setelah divalidasi, dia akan masuk ke halaman admin. Setelah masuk ke halaman admin, maka adminnya ini bisa menambahkan jenis produk ataupun menambahkan jenis paket dia jualkan gitu. Kemudian setelah menambahkan produk, lalu dia akan mengelompokkan ke jenis paket-paketnya. Lalu setelah menentukan jenis paketnya, maka dia akan bisa langsung memvalidasi produk tersebut. Jadi pada diagram kelas itu terdapat user, customer, dan lain-lain. Untuk user, itu pada tabel pertama itu merupakan judul dari kelasnya. Terus yang tabel kedua itu merupakan atribut yang terdapat pada user. Untuk tabel yang terakhir itu merupakan metode yang digunakan untuk user. Pada user itu terdapat user ID, password, login status, register date, itu semua memiliki tipe data string. Untuk metodenya digunakan verify login. Tipe datanya bool. Untuk customer, itu terdapat customer name, address, credit card info, dan ACC. Untuk tipe datanya string, dan untuk metodenya itu ada register, login, sama update profil. Nah, untuk customer ini dihubungkan dengan tanda panah generalisasi, yang artinya itu merupakan pewarisan. Jadi yang ada di user bisa dilakukan di customer, tapi di customer ini juga memiliki metode lain. Nah, untuk administrator itu terdapat admin name, alamat email.
Dan untuk metodenya itu ada update katalog. Sama seperti customer, admin juga dihubungkan dengan tanda panah yang fungsinya untuk yang ada pada user dapat dilakukan di admin, tapi di admin juga memiliki metode yang lain. Terus untuk shopping cart itu terdapat cart ID, produk ID, terus quantity, terus date rate. Yang tipe datanya itu integer. Terus metode yang digunakan itu ada add cart item, update quantity, view cart item, sama checkout. Nah, itu dihubungkan dengan tanda panah komposisi. Jadi, di tanda panah komposisi itu kan ada 0 sama 1. Jadi, artinya itu dia hanya bisa melakukan satu proses. Nah, untuk yang order itu ada order name, date crate, customer name, status, sama shipping ID. Nah, itu tipe datanya string. Dan untuk metode yang digunakan itu ada place order. Sama seperti shopping cart, order juga hanya bisa dilakukan satu kali proses. Terus untuk shipping info itu ada shipping ID, shipping type, shipping cost, sama shipping region ID. Untuk tipe datanya ada string dan integer. Untuk metode yang digunakan itu update shipping info. Itu dalam tanda panahnya itu ada satu-satu, jadi mereka bisa melakukannya bisa melakukan keduanya. Untuk order detail itu ada order ID, produk ID, produk name, quantity, unit cost, sama subtotal. Tipe datanya ada integer, string, sama float. Terus ada metodenya itu bulk price. Jadi berikutnya ada desain komponen. Nah, desain komponennya itu menggunakan data flow diagram atau diagram aliran data. Jadi di sini ada DFD level 0. Jadi dia mewakili 4 proses. Di antaranya prosesnya ada yang pertama registrasi, login, atau yang kedua ada login atau menginputkan data. Yang ketiga ada proses memesan, dan yang keempat ada proses input konfirmasi pembayaran. Nah, untuk 4 prosesnya ini akan dijelaskan di slide di bawah. Ada DFD level 1, proses 1, yaitu registrasi. Jadi di sini ada source-nya berupa user dan juga member. Selanjutnya user ini mengirimkan atau ada diagram alir data identitas yang menuju proses registrasi. Selanjutnya registrasi ini bisa ke database member, dan juga selanjutnya data registrasi ini data identitas member dikirimkan ke source member. Selanjutnya terdapat DFD level 1 proses 2, yaitu login. Nah, dan di sini terdapat dua source juga, ada source member dan juga source admin. Dan juga terdapat proses utama yaitu login atau menginputkan data, dan ada juga verifikasi data login. Lalu ada juga database. Database-nya database admin dan juga database member. Selanjutnya DFD level 1 proses 3, yaitu pemesanan. Jadi sama juga ada
source-nya ada member dan juga ada admin. Jadi dia juga ada proses utama yaitu proses memesan dan juga ada proses tambah barang. Dan database-nya ada database pesanan dan juga database barang. Selanjutnya ada DFD level 1, proses 4, yaitu konfirmasi pembayaran. Jadi, ada satu source, yaitu member. Jadi, member ini memiliki prosesnya input konfirmasi pembayaran dan juga ada proses cetak konfirmasi pembayaran. Jadi database-nya juga ada database pesanan dan juga database konfirmasi. Berikut ringkasan dari user interview, di mana desain interview ini pada Pushbox ini terdiri dari 6 desain. Mungkin nanti akan ditambahkan lebih pada desain yang pertama. Dan pada desain yang pertama ini merupakan tampilan awal dari websitenya Pushbox. Pada desain tersebut ini terdiri dari header, yang mana headernya ini terdapat kategori menu, promo, lainnya, dan pack. Kemudian pada pojok bagian kiri nantinya itu akan menjadi logo dari Pushbox. Kemudian pada pojok kanannya merupakan logo di mana ketika user telah login, maka dia akan mengganti menggunakan profilnya si user. Kemudian terdapat sign up dan sign in, di mana pada tampilan pertama ini diarahkan untuk pada sign in, di mana pada sign in ini di mana user diminta untuk memasukkan username dan password yang tersedia. Nah, di sebelah kirinya ini terdapat tampilan apabila di sebelah kanannya ini terdapat tampilan apabila si user belum mempunyai akun, maka dia akan diarahkan kepada halaman sign up. Kemudian pada sign in ini si user juga bisa membuat akun dengan akun Facebook, Google maupun Twitter. Kemudian pada bagian yang bawah yang pada titip kucing itu merupakan paket-paket, gambaran paket-paket pada Pushbox. Lanjut. Sama aja sih. Cuman Ini benar. Kemudian daftar. Ya benar. Kemudian ini merupakan halaman dari sign up yang mana apabila user mengklik sign up pada halaman awal tadi, maka dia akan langsung lari ke halaman yang ini, yang mana user akan diminta untuk memasukkan email, username serta password. Atau bisa juga dengan menggunakan melalui akun Google, Facebook, dan lainnya. Kemudian pada desain yang ketiga, pada desain ketiga ini merupakan tampilan untuk layarnya halamannya si admin, di mana pada halaman admin ini terdapat kegiatan untuk mengupload produk dari toko, kemudian terdapat page, yaitu digunakan untuk melihat tampilan dari media yang telah
dari media yang telah diupload oleh si admin. Kemudian terdapat menu komen di mana setiap komentar dari pelanggan akan dapat direview oleh si admin. Kemudian pada desain yang keempat, ini merupakan desain apabila si user nantinya mengklik menu kategori. Ketika user mengklik menu kategori, maka terdapat menu pull down yang terdiri dari jenis kategori-kategori. Yang di sini disebutkan dengan kategori 1, kategori 2, dan lain sebagainya. Kemudian pada bagian bawah terdapat tombol search untuk melakukan pencarian produk yang diinginkan oleh user nantinya. Kemudian pada kotak bagian bawah nantinya itu yang berwarna putih, itu nantinya akan menjadi tempat iklan yang berkaitan dengan produk-produk dari pushbox tersebut. Kemudian bawahnya lagi itu merupakan tempat jenis-jenis paketnya. Lanjut. Kemudian desain yang kelima yang merupakan halaman utama dari web setelah user membuka link dari pushbox tersebut, di mana user dapat memilih untuk melakukan sign in atau sign up. Gambaran pada desain kelima ini merupakan desain yang hampir sama seperti e-commerce lainnya. Yang membedakannya yaitu pada bagian logo pushbox yang nantinya ketika diklik user akan dapat memunculkan pengaturan untuk menggunakan website pushbox ini. Dari mulai bahasanya dan temanya gelap atau terang dan lain sebagainya. Kemudian yang membedakannya juga ketika user mengklik profile account, maka akan berganti menjadi pengaturan untuk profilnya si user. Kemudian lanjut. Pada desain yang keenam ini merupakan desain yang apabila user telah melakukan login. Ketika user telah melakukan login, maka pada pojok bagian kanan itu akan tertera keranjang dan juga sebelahnya akan menjadi profile dari user. Ini merupakan timeline dari tugas besar dari mata kuliah RPL atau rekayasa perangkat lunak. Nah, untuk yang pertama adalah bab 1 laporan atau SKPL. Nah, untuk laporan SKPL ini sudah kami kerjakan dari awal semester 3 ini. Lalu yang kedua ada bab 1 dan bab 2 yang dilakukan dengan tenggat waktu Januari tanggal 10 pada pukul 11.59 PM. Pada pengerjaannya, untuk tujuan dikerjakan oleh Resta, lingkup masalah dikerjakan oleh Selvia, permasalahan dikerjakan oleh Selvia, lalu kebutuhan user dikerjakan oleh Resta, kebutuhan fungsional dan non-fungsional dikerjakan oleh Presil, lalu lingkungan operasi dikerjakan oleh Naim. Untuk bab 3, 4, dan 6, ini tenggat waktunya adalah Januari tanggal 11, yang diakhiri pada pukul 11.59 PM.
Untuk pengerjaannya sendiri, data description pada bab 4 dikerjakan oleh Presil, data dictionary dikerjakan oleh Resta. Lalu pada bab 3 ada arsitektur sistem, yaitu ada desain arsitektur yang dikerjakan oleh Sylvia Naim. Pada bab 6 ada ringkasan dari UI yang dikerjakan oleh Sylvia. Lalu ada diagram. Untuk diagram use case ini, tenggat waktunya tanggal 11 pada pukul 11.59 yang dikerjakan oleh Presilia. Lalu yang kedua ada sequence diagram yang tenggat waktunya pada tanggal 9 Januari pada pukul 11.59 PM yang dikerjakan oleh Sylvia. Lalu yang ketiga ada kelas diagram yang tenggat waktunya pada Januari tanggal 9 jam 11.59 yang dikerjakan oleh Resta. Lalu yang terakhir ada data flow diagram yang tenggat waktunya tanggal 9 jam 11.59 PM yang dikerjakan oleh Sylvia Naim. Kemudian ada desain antarmuka IU yang deadline-nya adalah Januari tanggal 10 pukul 11.59 PM yang dikerjakan oleh Sylvia Naim. Nah, itu saja adalah timeline dari progres tugas besar rekayasa perangkat lunak yang dikerjakan oleh kami. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.